Perkenalkan, kami dari kelompok rumah sakit rawat inap. Nama saya Luis Ferdinand Wirawan dengan NIM 68 2018 031, Stephen Lim 68 2018 017, Tania Linda 68 2017 414. Latar belakang. Pelayanan rawat inap merupakan salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara komprehensif untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Unit rawat inap merupakan salah satu revenue center rumah sakit sehingga tingkat kepuasan pelanggan atau pasien bisa dipakai sebagai salah satu indikator mutu pelayanan. Perusahaan. Rumah sakit merupakan suatu perusahaan jasa khususnya yang bergerak dalam bidang sosial yang memberikan jasa yang merupakan jasa pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Rumah sakit harus dikelola sebagai organisasi yang bertujuan mencari laba atau profit. Salah satu sumber pendapatan rumah sakit adalah jasa rawat inap. Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu penanganan intensif atau observasi ketat dengan penyakitnya. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medis dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit, pemerintah dan swasta, serta puskesmas dan rumah sakit bersalin. Oleh karena penyakitnya, penderita harus menginap dan mengalami tingkatan transformasi, yaitu sejak masuk ruangan perawatan sehingga pasien dinyatakan boleh pulang. Perkenalkan, saya Stephen Lim. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang proses bisnis. Yang pertama, pasien datang ke rumah sakit dan mengisi form pendaftaran. Setelah form pendaftaran diisi oleh pasien, petugas rumah sakit akan menerimanya. Lalu petugas menyimpan data pasien ke dalam sistem. Lalu dari sistem memberikan data kepada poliklinik dan poliklinik menerima datanya. Setelah itu pasien menerima nomor antrian dari sistem. Lalu pasien melakukan pemeriksaan di ruang poliklinik dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, maka pasien diberi dua pilihan. Jika dia mau dirawat inap, maka pasien harus melakukan rawat inap dan mendapatkan nomor kamar. Namun jika pasien bisa rawat jalan, maka pasien menerima resep obat saja. Setelah pasien rawat jalan menerima resep obat, maka resep obat akan diterima di apotek, lalu melakukan pembayaran di kasir, lalu pasien boleh pulang. Terima kasih. Database design. Data mentahnya itu ada pasien, menyimpan informasi identitas dari pasien. Ada dokter, menyimpan informasi identitas dari dokter. Ada kamar, menyimpan informasi identitas dari ruangan. Petugas, menyimpan informasi identitas dari petugas jaga. Rawat inap, menyimpan informasi apabila terdapat pasien yang perlu dirawat inap. Data dokter terdiri dari ID dokter, nama, poli. Data kamar terdiri dari ID kamar, nama kamar, nomor kamar. Data obat terdiri dari ID pasien, ID dokter, nama obat. Data petugas terdiri dari ID petugas, nama, alamat. Pasien rawat jalan terdiri dari ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, status. Pasien rawat inap terdiri dari ID pasien, nama, ID dokter, ID kamar. Tabel IRD, di mana kami mengambil dari tabel IRD itu terdapat ID daftar dokter, ID daftar obat, ID pasien rumah rawat jalan, ID data kamar, ID pasien rawat inap, ID data petugas. Nah, di mana dari keenam entitas yang masing-masing sudah mempunyai primary key. Setiap ID dari tabel mempunyai primary key karena ID
setiap orang tidak boleh sama, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan. Untuk proin K-nya di sini ada hubungan relasi dari tabel pasien rawat inap dengan tabel data kamar. Dengan data dokter, hubungan ini tabel tersebut adalah satu ID pasien hanya memiliki satu ID dokter dan satu ID kamar. Sebaliknya, satu ID dokter boleh mempunyai beberapa ID pasien. Hubungan relasi dari tabel data kamar dengan data pasien rawat inap adalah satu ID kamar hanya dengan untuk satu pasien. Nah, untuk usernya kita ada 3, yaitu pasien, petugas atau admin, dan dokter. Nah, di mana pasien merupakan user pertama dalam proses bisnis yang nantinya datanya akan digunakan untuk perekaman transisi rawat inap dalam database rumah sakit. Petugas merupakan yang mengatur semua data yang berkaitan dengan data pasien dalam menyediakan pelayanan pendaftaran sampai selesainya rawat inap, di mana petugas mencatat data dari pasien ke dalam database untuk mendapatkan kamar. Nah, kalau dokter itu merupakan user pertama untuk dalam pelayanan untuk semua pasien. Role-nya itu petugas memberikan role connect ini untuk memberikan session pada setiap akun supaya dapat masuk ke dalam database. Akun yang tidak memiliki role connect tidak akan bisa masuk ke dalam database. Pada gambar di atas adalah pemberian role connect ke petugas rumah sakit. Yang kedua itu dokter. Dengan adanya role dokter, connect ini dapat memberikan session kepada setiap akun supaya dapat masuk ke dalam database. Akun yang tidak memiliki role connect tidak akan bisa masuk ke dalam database. Pada gambar di atas adalah pemberian role connect database. Nah, di sini dokter akan membantu database dengan memberikan data-data yang ada pada petugas. Trigger before update. Ini kita gunakan untuk tabel data pasien rawat inap. Pada trigger ini berguna untuk melihat riwayat ID kamar pasien jika pasien pindah kamar. Pada trigger ini dapat juga digunakan melihat data sebelum data diubah. Langkah pertama yaitu siapkan satu tabel yang digunakan untuk trigger. Di sini saya gunakan tabel data pasien rawat inap dan satu tabel lagi yang akan digunakan untuk menampung T_rawat inap. Pertama, siapkan tabel data pasien rawat inap. Siapkan tabel yang akan dibuat trigger. Di sini saya memakai tabel dari pasien rawat inap. Siapkan tabel sebagai penampung. Di sini saya membuat tabel dengan nama rawat inap log. Lalu kita lakukan insert pada data tabel tersebut. Tampilkan semua data pada tabel tersebut. Jika sudah seperti ini, berarti trigger Anda sudah dibuat. Lalu lakukan update pada setiap row, seperti gambar di bawah. Setelah itu, tampilkan data rawat inap log. Akan tampil semua data sebelum diubah. Flashback. Di sini admin menampilkan data semua data dokter. Lalu tanpa sengaja admin tersebut melakukan drop pada tabel dokter. Untuk mengembalikan data tersebut, maka ketikkan flashback seperti di gambar di bawah ini. Di sini admin menampilkan semua data petugas, lalu melakukan update pada salah satu ID petugas dan berhasil. Namun ternyata data yang diupdate salah, sehingga admin harus mengembalikan seperti semula. Sebelumnya, kita sudah melakukan commit dan alter tabel tb_petugas rs. Untuk mengembalikan data seperti semula, maka ketikkan flashback di bawah ini.
Flashback ini berdasarkan waktu sebelum data tersebut diubah. Kesimpulan, setelah melakukan implementasi sistem rumah sakit menggunakan DB Oracle, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, dengan menggunakan DB Oracle, maka dapat mempermudah kerja proses bisnis dalam rumah sakit. Yang kedua, sudah terdapat flashback yang dapat melakukan beberapa pencegahan error pada pengolahan data yang dikerjakan oleh pengguna.